Halo semuanya, hari ini kita akan ngomongin kita pantas digaji berapa sebenarnya. Ini bersama narasumber gua Samuel Amarta di sini. Dia adalah seorang HR manajemen konsultan, bener kan? Iya, betul. Iya, jadi kerjaannya adalah apa tuh? Mengurusi human resource Di perusahaan-perusahaan lain. Di perusahaan-perusahaan, dia konsultan gue juga buat kantor gue. Banyak konten-kontennya di Instagram sama di YouTube juga itu ngomongin soal human resource sama development ya. Iya, sama growth mindset juga. Growth mindset juga. Terakhir dipanggil ke Malaysia waktu itu ya. Iya. Sampai udah perusahaan luar lo manggil lo. Iya. Jadi hari ini kita akan ngebahas berbagai macam topik soal gaji. Karena di Twitter, di media sosial, di Instagram itu kalau ngomongin gaji itu cukup sensitif. Iya. Dan kadang timbul pro kontra atas opini-opini yang keluar dari seseorang soal gaji. Nah, kita akan bahas beberapa di antaranya, kita minta Sam buat nanggepin. Yang pertama nih, tahun 2019 nih ramai banget. Ada sebuah sebuah opini lah dari seseorang di sosial media. Ini gua kutip dari CNBC beritanya. Viral lulusan baru UI, Universitas Indonesia, minta gaji 8 juta. Terus dia bikin kayak semacam post bilangnya dia anak UI, terus nggak terima gitu loh. Gue kan anak UI, masa gue digaji 8 juta? Oke. Gitu kira-kira. Iya, Tanggapan lo gimana? Kebetulan kita sama-sama anak UI ya. Iya, jadi kita bebas UI nih. Iya. Bebas nih. Oke. Tanggapan gue pertama adalah ini ada mindset yang salah tentang patokan penentuan gaji. Oke. Jadi penentuan gaji itu nggak bisa dipatokin berdasarkan lo lulusan apa dan strata pendidikan lo apa. Nggak bisa hanya itu. Oke. Jadi contoh deh, gue kasih contoh yang sederhana aja. Lo mau lulusan S2, tapi dari universitas luar negeri pun, tetapi lo nggak punya kerjaan, nggak punya pengalaman kerja, terusnya lo melamar ke posisi sales. Yang dimana posisi sales itu nggak perlu sebenarnya ilmu S2 lo. Oke. Ya otomatis lo akan ditawarin gajinya sales setara dengan fresh graduate S1. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai kita mindsetnya adalah mentang-mentang gue udah lulusan prestigious university itu udah otomatis meningkatkan harga jual gue. Oke. Itu nggak tepat. Tapi memang bisa saja itu menjadi patokan kalau pekerjaan kita itu membutuhkan ilmu yang memang hanya bisa kita ambilnya di university. Contoh, kerjaan lo arsitek. Arsitek kan harus belajar kan, harus ada kampusnya. Ya otomatis kalau lo semakin udah tinggi sekolahnya, terusnya kampusnya juga makin bagus dan lo ngelamar sebagai arsitek, ya otomatis itu lebih masuk akal kalau lo minta gaji yang lebih tinggi. Oke. Gitu loh. Oke. Berarti gue jadi pengen nanya juga nih, kan banyak juga orang yang kuliah S1, habis itu dia langsung lanjut S2. Begitu dia selesai S2, dia masuk ke market nih, Betul. dia mau nyari kerja. Ke pasar kerja. Pasar kerja. Pada kenyataannya, apakah serta-merta lulusan S2 itu gajinya lebih tinggi dari S1? Enggak. Enggak. Jadi kalau misalnya gue lulusan S2 ngelamar kerja terus teman-teman gue S1 semua terus gajinya sama, gue bukannya nanti akan ngerasa kayak gue ngapain spending 2 tahun lebih lama hidup gue kalau ujung-ujungnya sama, apa gimana? Betul, betul. Kayak pengalaman pribadi gue ngerekrut lebih dari 1.000 orang ya udah. Waktu itu gue ngerekrut untuk program manajemen trainee. Iya. Ada yang S1, ada yang S2, gajinya sama, nggak ada yang beda. Gitu. Nah ini konsekuensinya kalau kita bekerja di bidang-bidang yang cukup general. Tapi kalau misalkan kita kerjanya di bidang atau pekerjaan yang membutuhkan ilmu spesifik S2 itu, pasti lo akan digaji lebih mahal. Contohnya? Contohnya, lo S2 di bidang teknologi pangan. Terusnya lo ngelamar ke bagian riset di food and beverage company. Yang membutuhkan memang riset untuk teknologi pangan. Nah itu kan ilmunya nggak bisa lo dapet kalau lo nggak S2. Iya. Nah otomatis itu masih bisa. Karena di S2 pun juga bikin tesis lah. Iya, exactly. Betul. Gitu, dia butuh ilmu S2-nya lu untuk pekerjaan ini. Tapi kalau lu kerja di kerjaan yang nggak butuh ilmu S2 lu, ya siap-siap gajinya sama aja. Terus kalau misalnya nonton ada yang di persimpangan nih, gue nih S1 nih, gue tuh S2 dulu atau gue nyari kerja dulu, lu gimana tuh? Gue selalu menyarankan begini, jangan ambil S2 sampai lu tahu lu mau spesialisasi di bidang apa. Buat gue pribadi ya, saran pribadi gue adalah S2 itu harusnya untuk menspesify keahlian lo tuh apa.
Oke. Lo mau dikenal sebagai orang yang jago apa. Iya. Even gue aja sampai sekarang belum S2 karena gue masih mencari tahu, gue pengen dikenal orang tuh ahlinya apa. Walaupun sekarang gue udah dikenal dengan ahli manajemen sumber daya manusia. Tapi gue ada ketertarikan ke neuroscience. Nah, jangan-jangan gue pengen ambil S2 neuroscience supaya gue bisa gabungin manajemen sumber daya manusia dengan neuroscience, misalnya begitu. Oke. Nah, ini strategi gitu loh. Untuk lo jangka panjang, karena S2 kan nggak murah. Bener. Gitu ya. Ya, kecuali kalau lo dapat beasiswa ya gitu. Iya. Oke, itu bagus banget ya jawabannya. Kita langsung ke yang kedua nih. Ini tentang seseorang yang baru dapat panggilan kerja. Tapi pertama kali dapat offering letter di perusahaan, nggak taunya cuma 5 juta. Lulusan S1 5 juta, kadang miris banget. S1 cuma ditawari gaji segitu di negeri ini. Nah, jadi tentang dia S1 nih mirip-mirip nih. Dia S1, bedanya kita nggak tahu UI apa enggak. Iya. Dia S1, udah nganggur lama. Di offer 5 juta. Menurut lo gimana? Gini, kalau lo di offer sama perusahaan, apalagi lo udah nganggur lama ya, ya lo harus jujur sama diri lu sendiri dulu dong. Lu tuh butuhnya berapa gitu ya. Sekarang kalau udah nganggur lama, asumsinya lu udah gak ada pemasukan. Gue nggak tahu kondisinya gimana, dia disupport sama keluarga itu gimana. Asumsi nggak ada disupport keluarga. Lu butuh hidup, butuh 5 juta untuk hidup di Jakarta, rasanya udah cukup lah. Ya kalau menurut gua, be realistik aja dulu gitu ya. Lu butuh hidup saat ini, ya 5 juta itu cukup, ya silakan diambil dulu. Kalau memang misalnya lo suka juga sama pekerjaan itu ya, karena kita nggak tahu nih konteksnya. Cuma mungkin yang gue mau share adalah gini kali ya, supaya lengkap nih perspektifnya para penontonnya nih. Bahwa kalau lo mau tahu apakah pekerjaan yang ditawarkan itu layak untuk digaji tinggi atau enggak, lo harus belajar untuk menilai bobot pekerjaan. Bobot pekerjaan itu bisa dilihat dari mana? Satu, seberapa skills dan knowledge yang dibutuhkan di pekerjaan ini, seberapa dalamnya, ya kayak tadi tuh, dan seberapa spesifiknya, kayak tadi misalkan untuk riset tentang teknologi pangan misalnya gitu ya. Nah itu kan butuh skills yang cukup dalam dan jarang di market, sehingga layak kalau misalkan kita berharap gaji yang lebih besar. Yang kedua adalah seberapa wewenang yang dikasih di pekerjaan ini. Kalau kita ditawarin pekerjaan yang dimana kita nggak bisa ambil keputusan, semua masih harus disupervisi, tentu itu bobot pekerjaannya akan rendah dan gaji yang ditawarin juga pasti nggak akan terlalu tinggi. Karena responsibility-nya nggak tinggi. Nggak terlalu besar gitu. Ya contoh nih biar gampang nih, ada Fadil kan di sini. Fadil. Ya kita ngomongin Fadil aja biar gampang. Video editor gitu kan. Video editor. Kalau kerjaannya Fadil ini dia nggak bisa memutuskan mana yang harus di-cut. Dia hanya operator, ya berarti pekerjaannya gajinya pasti akan lebih rendah dibandingkan kalau Fadil dikasih wewenang untuk memutuskan mana yang harus di-cut, mana yang bisa di-upload. Karena dia punya responsibility yang lebih. Berarti skill tambahannya itu mencakupi tanggung jawab media juga. Betul. Karena dia punya skill untuk menentukan mana nih yang pas, mana yang tidak. Betul. Dan dikasih wewenang buat itu. Betul. Tapi otomatis juga tanggung jawabnya, karena tanggung jawab lebih besar, resiko yang dia tanggung juga lebih gede juga. Betul. Nah, yang ketiga, teman-teman harus perhatiin di pekerjaannya itu impact-nya apa ke perusahaan ya. Kalau misalkan impact-nya ke financial, ke keuangan perusahaan, itu biasanya bobot pekerjaan lebih tinggi dan gajinya biasanya juga akan lebih tinggi. Karena dia revenue center. Bisa jadi, atau dia memegang cost. Biaya ya, dia pegang biaya yang besar sehingga kalau dia tidak bisa atur itu maka perusahaan juga bisa rugi. Nah, jadi impact ke financial. Nah itu juga menarik tuh, harus dilihat juga gitu. Tapi yang gua tangkap justru ya di luar itu semua ya. Kalau masalah bobot tanggung jawab sama tadi dia ngelola cost, kalau gue tuh ngerasanya bahwa itu bisa didapatkan kalau dia dapat kepercayaan di kantor kan. Berarti kan tuh konteksnya ke karir tuh. Bener gak sih? Betul. Jadi kayak karena dia bisa dipercaya apa sebenarnya, atau dia ditarik sama perusahaan lain. Gua ngeliat lo bagus di PT ini, makanya gua tarik lo, gua kasih tanggung jawab di tempat gua untuk bikin kayak gitu. Betul. Makanya gaji bisa naik. Tapi ujungnya dulu nih, muaranya dulu adalah seberapa banyak orang yang kayak kita di market apa enggak. Karena kan muaranya tuh di situ. Ketika supply demand dulu kan. Tadi lo bilang bahwa nggak banyak orang yang S2 teknologi pangan, katakanlah itu ya. Betul. Itu karena supply-nya memang sedikit kan. Betul. Sehingga ya hukum demand supply, karena supply-nya sedikit, demand-nya segitu, maka price-nya makin tinggi kan. Betul sekali. Berarti apakah pilihannya, ini kalau buat yang nonton ya, ada yang masih SMA atau lagi S1 gitu kan, milih jurusan gitu kan.
Apakah seharusnya mereka memilih sebuah jurusan yang langka di market kalau kayak gitu? Pertanyaan yang menarik. Yang harus kita lakukan pertama adalah memprediksi dulu ke depannya pekerjaan apa yang bukan diminati, yang akan dibutuhkan. Oke. Ya kan? Caranya gimana ngelihatnya? Ya kita lihat aja trennya sekarang. Contoh teknologi, ya paling gampang, data. Data itu ke depannya akan jadi the new gold kan, orang bilang gitu ya. Jadi artinya saat ini dan ke depannya permintaan akan posisi-posisi data analytics, data scientist itu pasti akan makin banyak. Dan permintaan yang banyak, tetapi sekarang pertanyaannya coba cek universitas yang mengajarkan kuliah khusus untuk data analitik. Gua rasa sih masih sedikit ya based on my knowledge gitu. Artinya supply-nya masih sedikit, demand-nya akan terus bertambah. Right? Itu contoh data analitik. Dan menariknya, ini bisa dipelajari bahkan di luar sekolah formal gitu. Ada kok kursus-kursusnya gitu ya. Jadi walaupun teman-teman sekarang udah gue terlanjur nih ngambil S1 ini gara-gara disuruh orang tua gue, jangan menyerah. Kamu bisa ikut ambil kursus-kursus untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang di masa depan itu demand-nya akan meningkat. Kedua, yang mungkin nggak banyak tahu, product manager. Product manager ini nih, contohnya kalau di dunia teknologi ya, itu kayak misalkan kalau kita buka apps, lalu ada apa namanya fitur gitu ya, ada fitur-fitur. Nah itu tuh disebutnya tuh produk tuh. Ya kan. Nah orang yang membuat fitur itu, mengetahui fitur mana yang akan membantu customernya, usernya untuk lebih engage lagi dengan produknya, itu disebutnya ya product manager nih. Nah permintaan akan product manager ini ke depannya juga akan makin gede karena kita sekarang semua serba apps, serba web dan sebagainya kan. Kayak contoh di aplikasi traveling lah ya yang kalian pakai. Itu product manajernya itu banyak banget orang di balik itu, padahal hanya satu apps doang. Dan menarik ya, nggak ada atau sedikit lah ya, gue nggak berani klaim, tapi setahu gue sedikit banget kuliah kampus yang jurusan product manager. Artinya apa? Again, supply-nya masih sedikit, demand-nya akan terus bertambah. Nah itu contohnya. Iya. Kalau gue tuh, kadang gue punya anak ya, dan gue kan ngerasa bahwa ini minatnya kemana sih gitu kan. Kalau gue tuh terserah sama anak gue, dalam artian mereka tuh passionate-nya di mana, punya rasa penasaran di mana, ya udah kita support aja ke depannya mereka mau fokusnya di mana. Cuman sebelumnya itu kan gue banyak baca ya. Kira-kira di masa depan tuh seperti apa, terus pembelajaran apa yang kita bisa kasih ke anak kita gitu. Yang paling utama kalau di luar sih yang gue tangkap adalah STEM tuh, Science, Technology, Engineering, and Math kan, which is di lingkup itu juga masih masuk tuh, ada betul. Data di sana, ada ya managing produk di sana gitu kan, karena teknologi kan masuk di situ. Jadi menurut gue kedepannya ya STEM itu ya, Science, Technology, Engineering, and Math itu emang yang terus akan ada karena dia fondasi dari semua teknologi yang ada di masa depan gitu kali. Bahkan ponakan gue itu di salah satu kurikulumnya udah diajarin cara bikin game. Coding berarti? Tapi coding yang sederhana ya. Jadi dia sudah ada template-templatenya gitu ya. Jadi kalau mau bikin game yang kayak gini dia tinggal drag and drop ya segala macam. Itu dia dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD? 1 SD. Iya. Udah diajarin teknologi sampai ke arah coding. Gue juga pernah lihat ada tempat les untuk coding khusus buat anak-anak. Iya, gue juga nemu tuh. Iya kan? Umur 5 tahun udah bisa tuh. Udah bisa gitu. Karena apa? Yang diajarin adalah logiknya. Iya. Dan itu penting banget dan masa-masa umur segitu, begitu logiknya kita terus latih, wah itu kedepannya sih akan jauh lebih mudah ya menurut gua. Iya. Makanya kalau nyokap gue tuh selalu ngelihat nilai di raport gue tuh pasti matematiknya. Karena menurut dia itu yang akan menentukan logika lo gimana nih memecahkan persoalan-persoalan ini. Nah, gua percaya ada dua sebetulnya kalau kita ngomong sekolah biasa ya, matematika dan bahasa. Waktu gue apply beasiswa untuk satu universitas di luar negeri, yang dites cuma matematika dan bahasa, which is ini sangat masuk akal karena matematika untuk melihat logik, bahasa untuk melihat kemampuan komunikasi. Di perusahaan pun ketika gue ngerekrut manajemen trainee, banyak yang gue tes itu cuma verbal analisisnya sama numerical analisisnya. Cuman dua itu aja
yang gue lihat gitu ya. Iya. Karena kalau misalkan verbalnya juga ngaco, yang ada dia denger orang ngomong kagak paham. Betul. Dia baca nggak paham. Ya susah dong iya. gitu ya. Hanya ya itulah yang menurut gue juga penting untuk dilatih. Itu tesnya gimana? Lo ada assessment khusus Ada dari... assessment khusus. Ada vendor yang nyediain? Ada vendor nyediain, dia punya data dari level manager, level fresh graduate, segala macam. Waktu itu MT gua standarnya manager. Oke. Jadi populasi manager itu berapa rata-ratanya, ya itu jadi standar minimumnya MT gua yang gua rekrut waktu itu. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut videonya, gue mau nanya nih, seberapa besar pengaruh era digital ke kebiasaan kalian dalam menyimpan berkas yang sifatnya fisik? Karena kalau di gue sangat berpengaruh. Dulu kalau mau baca buku harus punya bentuk fisiknya. Sekarang gue bisa akses buku apapun lewat handphone karena lebih digital. Tapi ternyata kebiasaan nyimpan file fisik gini masih sangat dibutuhin di kantor gue. Banyak berkas yang lebih baik disimpan dalam bentuk fisik untuk mengurangi kemungkinan kesalahan yang terjadi di masa depan. Makanya buat kantor gue beli storage box dari Tokopedia. Desainnya minimalis, bahannya cakep, pokoknya aman buat nyimpan berkas penting. Belanja di Tokopedia lebih hemat karena lagi ada waktu Indonesia belanja setiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Dapetin bebas ongkir dengan minimal belanja 20.000 plus diskon hingga 90%. Yuk belanja di Tokopedia sekarang lewat link di deskripsi. Yang ketiga nih, ini lagi rame juga nih. Gue juga lagi banyak memantau juga. Ada istilah baru nih, namanya quiet quitting. Memantau buat ini lo ya, tim lo ya? Iya, karena pada quiet semua. Oh iya. Apalagi kalau syuting ya? Iya. Diam. Quiet quitting nih ya. Singkatnya quiet quitting adalah bekerja seadanya atau bekerja sesuai gaji atau bekerja sesuai job desk. Quiet quitting kayaknya bukan ini deh. Artinya? Ya bener aja. Benar. Quiet quitting bukannya kayak karena lagi ada pandemi, jadi banyak orang yang menolak buat kerja sekeras itu, akhirnya pada cabut, nggak juga? Itu backgroundnya. Oh gitu? Salah satu backgroundnya itu. Cuma memang definisinya sederhananya adalah gua nggak mau lagi kerja extra miles. Oke. Kerja seadanya. Mungkin gampangnya gitu kali ya. Oke. Ini banyak yang nyalahin generasi sekarang. Kan biasalah kalau generasi atas tuh ngelihat generasi bawah manja. Iya, sementara generasi bawah ngeliat generasi atas ngoyo banget gitu. Iya. Argumen lo gimana? Ini ada nyambungnya sama di Cina nih. Di Cina itu mainland China itu mereka lagi protes dengan jam kerja yang segitu berat di sana dengan tiduran. Jadi mereka menolak kerja sekeras itu. Tapi memang jam kerja di sana kalau gue lihat juga kacau sih. Kayak Sabtu aja juga dipakai kerja. Sehari bisa 12 jam kerja gitu. Jadi itu pilihan mereka ngelawan tuh dengan cara itu. Menurut lo gimana? Pertama kita samain tadi definisinya adalah quiet quitting itu adalah dia tetap mengerjakan sesuai dengan job desk-nya. Hanya saja ya perilakunya adalah tango gitu ya. Jam 5 tango ya kan gitu. Pulang. Itu satu. Terusnya kalau dikasih kerjaan tambahan menolak atau nggak mau ngerjain diem-diem misalnya gitu kan. Nah, artinya sebetulnya kenapa ini bisa terjadi? Karena bisa saja perusahaannya tidak taking care dia dengan baik. Ya, satu, ketika dia terus-terusan extra miles, kok nggak sejalan dengan rewards dan recognition-nya? Iya, jadi kayak nggak ada, buat apa gua extra mile? Iya. Kalau gua nggak dapat apapun dari situ, gitu. Betul. Mungkin banyak perusahaan yang berkamuflasenya bilang ini kan demi pembelajaran kamu, which is true. Iya. Which is true, karena kita kasih extra miles. Itu untuk pembelajaran dia, kita kasih extra responsibility. Tetapi di certain point, ya udah kita harus sesuaikan lagi dong rewards-nya. Nggak bisa cuman atas nama pembelajaran. Gitu loh ya. Harus ada takerannya gitu. Oh, ini udah bisa kok, ya udah saatnya saya kasih extra rewards. Gitu. Yang kedua biasanya juga adalah mereka nggak punya alignment antara purpose perusahaan dengan purpose-nya dia pribadi gitu. Kenapa sih gue harus kerja sengoyo ini sampai gue nggak tahu sebenarnya dampak pekerjaan gue tuh apa? Ya, misalkan ternyata dia juga melihat perusahaannya juga ternyata punya bad publicity misalkan, sehingga dia juga nggak bangga banget kerja di situ, terusnya ngapain gue bantuin gitu kan? Atau mereka juga nggak bisa melihat hasil kontribusi mereka ini kepake
udah ngerjain proposal, apa segala macem, terusnya kayak nggak pernah dipakai deh kerjaan gue. Oke. Itu kan bisa bikin orang males akhirnya untuk go extra miles, right? Gitu. Oke. Banyak banget sih, atau lingkungan yang toksik, dan yang paling sering adalah leader yang nyebelin. Oke. Itu paling sering gitu ya. Iya. Itu semuanya biasanya muaranya ke sana tuh biasanya gitu. Leader yang nggak pernah kasih rekognisi, nggak pernah memperjuangkan untuk dia naik gaji, leadernya dan segala macam. Gitu. Oke. Nah, gue tuh kemarin ngobrol sama teman gue. Terus dia bilang kayak di kantornya dia ini itu lagi banyak timnya dia yang cabut kan. Terus gue tanya kenapa gitu. Terus dia bilang salah satu persoalan utamanya adalah KPI-nya nggak jelas. Jadi dikasih KPI sama perusahaan, tapi itu seolah ngawang gitu. Betul. Dalam artian kayaknya nggak akan bisa tercapai gitu loh, kayak jauh banget gitu. Over ini ya, over confidence ya nentuin ya. Nah, mereka jadi ngerasa kayak, kok gue dikasih KPI segitu jauh gitu. Plus, kan gue nanya, berarti ini terkait sama komponen bonusnya apa enggak gitu. Soalnya di sini kan gitu kan, KPI dapat, bonus keluar. Betul. Dia malah bilang nggak pernah diobrolin bahwa ada bonus apa enggak kalau KPI tercapai. Yang ada KPI aja, dia bilang gitu. Menurut lo, dari sisi karyawan dan perusahaan nih kita ngelihatnya gimana tuh? Bener, jadi karyawan sekarang kan makin pintar ya, karena kita terus mengedukasi juga, banyak yang mengedukasi bahwa pengukuran kinerja harus jelas, gitu kan. Terusnya penetapan targetnya itu harus realistis, tapi juga stretch enough ya. Stretch itu artinya apa ya? Dimelarkan gitu ya. Nah, but again, komunikasinya ini yang penting banget sih, gitu, supaya mereka paham apa konsekuensinya kalau mereka bisa achieve KPI-nya dan konsekuensi kalau mereka tidak achieve. Oke. Jadi dua-duanya harus dikomunikasikan nih gitu. Oke. Bukan jumlah bonusnya sih menurut gua ya. Kebanyakan itu dari klien-klien gue juga bukan masalah bonusnya. Begitu dikasih tahu ini ada konsekuensinya, walaupun bonusnya nggak terlalu besar, dan mereka akan terima-terima aja kok. Oke. Gitu. Jadi komunikasi sih yang penting menurut gue di sini. Iya. Gitu. Berarti itu persoalan di mana ya? Ketika KPI yang terlalu gede itu persoalannya tuh di mana? Apakah memang maksudnya kalau kita datangkan kecurigaan ya bisa aja kayak emang perusahaannya nggak pengen ngeluarin bonus katakanlah gitu. Oh ya, kesannya nge-set target yang impossible supaya dia ngeluarin bonus gitu ya. Untuk meminimalisir itu makanya kita selalu bergerak berdasarkan data. Kalau kita set KPI sekian tinggi, emang data historinya apa yang nge-backup itu? Oke, data history nggak ada nih Kang Sam. Oke, the question is strategi untuk mencapai itu make sense nggak? Ya bisa aja kita misalkan mau capai KPI tinggi nih, profit lebih besar. Tapi ternyata kita nggak punya data histori kita pernah mencapai profit segitu besar. Cuman ada strategi kita akan dapat pendanaan sehingga kita bisa jor-joran marketing. Nah itu kan benar, itu kan masih bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Berarti memang awalnya itu kan kita berangkat dari data lah kata. Data historisnya sekian. Jadi makanya kita punya target KPI sekian, berarti yang ada selanjutnya seharusnya action plan nih. Betul, strateginya. Makanya sekarang kan di bulan Oktober ya. Nah ini bulan-bulan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan strategic planning tuh. Gitu, menetapkan corporate KPI-nya apa, terusnya objektifnya apa, lalu how to-nya gimana dari tataran yang besar, right? Nah ini biasanya gue di bulan-bulan November, Desember akan sibuk bantuin perusahaan kayak gitu tuh. Sampai akhirnya pas ke bawah, mereka ngelihat target itu jadinya make sense. Make sense sih, karena gue udah tahu nih how to get there-nya, betul, cara mencapai kesananya. Nah berhubungan dengan ini berarti quiet quitting itu nggak sepenuhnya salahnya karyawan berarti kan? Nggak sepenuhnya. Soalnya kalau kita lihat di sini kan seolah kayak fenomena quiet quitting terus dibahas di mana-mana dengan definisi yang lo bilang tadi seolah nih ya karyawannya emang kayak gua ngikutin hidup apa adanya. Betul. Tapi sebenarnya jangan-jangan secara institusi tempat kerjanya itu nggak ngasih. Betul. Ya misalnya KPI yang realistis atau komponen reward yang melekat pada pekerjaan mereka lebih ke sana juga berarti. Makanya kalau teman-teman punya usaha di perusahaannya udah mulai ada fenomena quiet quitting ini juga harus review job desk-nya lagi. Jangan-jangan job desk-nya yang selama ini extra miles itu emang udah jadi
harusnya itu job desk-nya. Oke. Oke. Harusnya ada nambah emang job desk-nya. Ditinggiin job desk-nya. Tanggung jawab tinggiin, reward-nya digedein lagi dong. Gitu. Berarti karena yang milih tema kan Reza. Reza mau tanggung jawabnya digedein. Iya ya, ini kayaknya ada itu. terselubungnya ya. Iya. Dia tuh butuh pembenaran gue ya. Betul. Gue baru tahu motifnya. Makanya gue bingung kok konten lu jadi serius gini. Iya makanya. Semuanya juga pengen tanggung jawabnya naik kayaknya. Terusnya pas lagi akhir tahun kita kan mau ngomongin kenaikan gaji. Kan? Bener juga ya. Hebat ya. Sesuai inflasi ya. Bener juga. Tim lo hebat sih. Iya. Dia merancang ini semua ya. Si Reza nih bener-bener Reza nih. Oke, tapi perspektif yang menarik adalah tadi kita ngobrol ya bahwa memang gak sepenuhnya salah pekerjaannya. Karena kalau gua ngelihat itu banyak juga di Twitter dan lain-lain tuh, ya itu mental milenial apa segala macam. Malah kadang-kadang gua kalau ketemu temen gue yang dikeluhkan gitu, gila ya anak zaman sekarang di kantor gue gini. Tapi jangan-jangan mereka tuh masih pakai pola struktur company yang lama ya, yang asal gua ngomong lo ikutin atau apa segala macam. Itu yang ngebuat gua ngapain ngomong sama lo kalau tiap kali gua punya ide tapi di smash gitu kan. Betul. Itu kan yang jadinya bikin lama-lama males juga kan. Gua kasih tahu ini, bahkan gua pun bisa saja menyarankan untuk kalian bersikap quiet quitting. Oke. Kalau kalian punya strategi yang jelas untuk pengembangan diri kalian. Contoh, kayak gua punya tim lah. Kerjaannya emang jelas hanya itu aja, very spesifik dan gue butuh dia hanya untuk bikin copywriting, that's it, nggak ada kerjaan lain. Nah kalau kita ngomong definisi quiet quitting, dia quiet quitting karena dia hanya ngerjain job desk-nya, nggak do extra miles. Nah tetapi dari sisa waktunya dia setelah dia kerja, kan dia bisa melakukan yang lain, coba buka usaha, coba dapat freelance lagi di tempat lain dan sebagainya. Jadi pengembangan diri dia tetap bagus. Bisa aja kalian memilih untuk seperti quiet quitting gitu ya, 9 to 5, that's it, gua kerjanya nggak ngoyo di sini di company ini, pokoknya sesuai job desk, semua KPI tercapai, selesai. Karena gua mau mensisakan energi gua untuk misalkan mulai merintis usaha. Karena gue mau untuk mulai mendekatkan diri ke family gue. Dan seterusnya. That's fine. Gitu. Asalkan ekspektasinya dengan perusahaan itu dijaga. Gitu. Kayak lu kan juga nggak mau dong tiba-tiba lihat Reza, tiba-tiba Za lu kok jam 5 udah main pulang aja sih gitu kan. Padahal ini belum kelar gitu. Ternyata karena Reza baru punya anak gitu kan, ternyata dia tuh lagi pengen menambahkan waktu untuk anaknya gitu. Jadi dia kayak seakan-akan quiet quitting nih, padahal mah enggak gitu. Karena Reza tuh lagi pengen jadiin anaknya selebgram. Iya. Itu ada ini extra miles-nya di sana dia ada plan sendiri buat ada itu. Wow, ambisius ya bapaknya. Padahal di zamannya nanti nggak tahu deh masih ada apa. Tapi kan nyobanya dari sekarang. Iya. Soal work life balance nih. Ini menarik juga nih, karena kadang gue tuh suka ngeliat perdebatan soal work life balance ini sendiri. Mungkin ada hubungannya sama si quiet quitting ini juga. Menurut lo yang ideal tuh kayak gimana sebenarnya? Gini loh, sekarang kita samain lagi definisinya. What is life? Waduh, kenapa jadi philosophical banget loh? Gini, buat lo hidup adalah bercerita. Yang kebetulan itu pekerjaan lo. Pekerjaan gue storyteller gimana caranya lo misahin antara work sama life? Karena itu adalah your life, kan gitu kan. Sama kayak gue, hidup bagi gue adalah ngajar. Dan kebetulan itu pekerjaan gue. Jadi justru kalau gue bilang work itu artinya adalah bekerja, ngajar, life itu artinya gue nonton dan kawan-kawannya, ya menurut gua ada yang hilang dalam hidup gua ketika gua kelamaan untuk ngelakuin yang di luar ngajar, kan gitu. Jadi definisinya aja mesti ditanyain dulu ke diri sendiri gitu sih menurut gua ya. Hidup itu apa gitu? Hidup itu apa menurut lo? Karena banyak orang di luar sana yang hidupnya itu kebetulan juga sesuai dengan pekerjaannya. Nah kalau nggak sesuai, yang membuat lo lively dan segala macam itu bukan pekerjaan lo, satu kan ya lo review lagi dong, kenapa lu kerja di situ, kenapa lu mau mengerjakan itu. Oke, Kasem, gue hanya mau untuk dapat duit, ya udah, that's it, dapat duit, berarti lu harus punya waktu untuk yang lainnya, gitu, sesimpel itu aja sih. Karena nggak bisa ditaker kayak, oh berarti work life balance artinya 50% ini, 50% itu. Makanya sekarang ada yang fenomena bilangnya work life integration.
Tapi itu bukannya jargon-jargon perusahaan hanya untuk supaya karyawannya kerja mulu nggak sih? Iya, exactly gitu. Makanya kayak WFA itu malah jadi nggak, kan soalnya gue punya saudara yang kantornya bilang, oke, lo boleh WFH nih. Tapi jadi nggak terhingga jam kerjanya. Gara-gara di WFH kan gitu. Betul. Malah yang dia pikir jadinya lebih balance, malah nggak balance sama sekali gitu. Maksudnya apakah jangan-jangan ini jargon perusahaan kayak work life integration? Work from anywhere. Work from anywhere ya. Termasuk dari lu di kamar pun juga bisa kerja gitu kan, dan harus kerja kan. Ya again ya, karena gini, gue punya tim ya. Gue punya tim tuh dia ngekos. Hari Sabtu dia juga bukan tipikal yang suka keluar, hangout dan segala macam. Gua suruh cuti, gua paksa cuti, nggak bisa cuti full. Ini aja tadi masih mau kerja. Sama hari Minggu, hari Sabtu pun masih mau kerja. Kenapa? Karena dia bingung. Gua mau ngapain lagi nih? Gua ngekos sendirian, gua juga nggak suka hangout dan sebagainya. Nggak ada kerjaan lain, ya udah gua kerja aja. Ya, jadi maksud gua kalau kayak gitu kan gua nggak bisa bilang bahwa lu work life balance lu jelek. Nggak bisa lah, emang itu life-nya dia kok. Dia memilih kok untuk itu, ya why not gitu. Tapi gue tetap ingetin waktu itu. Ini kayak dia cuti, ya tetap gue tahu diri gitu. Gue nggak inilah ya, nanya-nanya. Tapi dia sendiri yang tetap kirim report, tetap kontak sama klien dan segala macem gitu. Beda cerita kan, makanya kalau misalkan lu udah ngerasa exhausted dan lu nggak bisa untuk keluar dari situ karena lu terus ditimpa kerjaan, nah itu berarti work life balance-nya udah kena gitu. Selama prinsip gue sederhana. Selama lu happy, lu merasa nyaman dan merasa ini berguna buat hidup lu, yang lu lakuin, ya itu udah balance menurut gua. Gitu. Oke, terus untuk yang kan kita satu grup SMA nih. Oh iya. Terus kemarin ada lowongan kerja nih, salah satu teman kita nulis di grup WA. Gua bahas di story juga tuh. Iya. Tulisannya adalah, gua juga lagi nyari karyawan nih. Dia nggak nulis syarat apapun tuh, umurnya nggak ditulis, kualifikasi nggak ditulis, syaratnya cuma satu, nggak ngeluh. Iya. Itu real banget sih. Kenapa segitu penting ya nyari pekerja yang nggak ngeluh sih? Capek men. Emang iya. Capek kerja sama orang yang suka ngeluh. Iya. Maksudnya, oke, kalau dia ngeluh di depan lu tuh masih mending deh. Tapi kalau dia ngeluhnya di belakang lu, terusnya membuat orang lain jadi mengeluh, itu tuh toxic. Iya. Itu tuh capek. Gini. Tadi kan kita bilang soal quiet quitting, apa tadi yang nggak ngeluh segala macam. Berarti kan memang kadang-kadang rekrutmen itu harus bisa ngeliat itu nggak sih? Pertama, apakah orangnya punya ambisi atau tidak di kantor itu? Kalau katanya Jordan Peterson tuh contentiousness gitu, dia mau punya hasrat untuk bertarung nggak sih, mau fight nggak sih sama orang-orang lain gitu. Sama tadi gitu, mau nggak dia untuk tidak toxic di tempat kerja kan? Betul. Itu dari rekrutmen bisa kelihatan. Background check juga bisa kelihatan, rekrutmen dan background check ya, nggak cukup hanya interview, maksudnya untuk interview aja nggak cukup. Tapi dari rekrutmen harusnya bisa diusahakan untuk dilihat. Tapi kan kita selalu punya sistem kalau kelolosan dari rekrutmen, sistem berikutnya yang jagain apa? Probation. Sistem berikutnya ngejagain lagi, lolos probation nih, kita jagain lagi lewat performance evaluation. Nah, itu kan gerbang-gerbang kita ngejagain. Iya. Gitu. Nggak bisa 100% kita bisa saring dari rekrutmen. Bener. Gitu. Ada yang lain. Ada gerbang-gerbangnya. Oke. Ini pesan untuk orang yang sedang dalam fase quiet quitting. Ini kan idenya dari Reza ya. Oh iya. Reza ini baru dapat posisi baru di sini. Iya. Di enlarge ya? Iya. Scope-nya agak luas gitu. Buat siapa sih pesan ini sebenarnya? Iya. Oh, buat masyarakat. Oh iya. Atau dia udah gelisah. Dia berdirinya udah gelisah. Atau jangan-jangan Reza lagi mau nyindir anak buahnya yang baru. Ya itu maksudnya. Itu. Iya kan, kita nggak pernah tahu kan. Nggak pernah tahu ya. Anak magang berapa lama lagi kan nggak tahu. Lo sampai kapan? Minggu depan. Iya. Mungkin ya ini coba ya direnungkan ya. Baik-baik kata-kata gua. Dia minggu terakhir ya. Anak magang minggu terakhir di sini. Oke, pesannya adalah pertama, lo harus lihat dulu apakah lo benar-benar quiet quitting atau sebetulnya bukan gitu ya. Jangan sampai ini menimbulkan salah asumsi ke employer atau ke atasan lo. Ya mungkin karena lo lagi capek aja. Itu dulu ya. Jadi komunikasi dulu. Yang kedua adalah kalau lo emang udah memutuskan gua pokoknya di sini cuman jam 9 sampai jam 5 ngerjain job desk gua doang.
Nah, pertanyaannya adalah sisa waktu lo ini lo memanfaatkan untuk apa? Ya, tetap dipakai untuk menambahkan nilai untuk diri lo sendiri. Jadi, kalau lo nanti di interview di tempat berikutnya, ditanya-tanya, lo bisa cerita dengan jujur, tapi juga tetap berbobot gitu loh. Iya, kalau di sana sih saya jam 5 udah pulang, tapi setelah jam 5 pulang, saya mulai jam 7 itu ada ikut kursus online misalnya. Saya bisa ini, bisa itu, saya mulai buka usaha, dropshipping, dan segala macam apapun itu. Karena lo harus mikirnya ke depannya nih, kalau ditanya di interview berikutnya, lo mau cerita apa yang untuk menunjukkan bahwa lo tuh tetap ingin berkembang gitu loh, bukan menjadi orang yang pasif gitu kan. Jadi menurut gua quiet quitting again bisa menjadi strategi juga untuk kita mengembangkan diri gitu. Dan kebalikannya, kalau misalkan menurut lo di perusahaan ini sebetulnya bisa mengembangkan diri dengan cara lo extra miles, lo extra work, silakan manfaatkan. Tinggal diomongin sama atasannya, rewards-nya gimana gitu ya. Kalau memang lu udah menunjukkan lu bisa ya, jangan mentalnya adalah gue dikasih duit dulu, dikasih tambahan dulu, baru gue mau extra miles. Nah, menurut gue itu mental itu juga nggak sepenuhnya bener. Iya. Tunjukin dulu kalau lu udah mau extra miles, dan kalau menurut lu ini saatnya lu minta. Oke. Daripada diem-diem terusnya kabur. Nah, ini juga pas gue lagi ngepost itu di story, ada HR lain pada komen. Sama satu lagi Kak Sam, tambahin requirement-nya. Yang kalau misalkan kerja nggak nyaman, itu mau ngomong nggak tiba-tiba resign. Iya, benar. Ini sama nih, jangan gitulah. Ya, semua tuh bisa diomongin ya. Maksudnya jangan sampai kita nyesel hanya karena nggak ngomongin, terusnya kita nggak dapat solusi yang terbaik gitu. Benar. Kalau udah diomongin, tapi lu nggak dapat solusi dari employer lu, dari bos lu, ya baru lu bisa memutuskan mau resign atau enggak. Iya, soalnya kadang-kadang kalau persoalan itu ada di tempat kerja, terus kita nggak bicarakan, kalau lo pindah bukan berarti persoalan itu nggak pernah ada lagi kan? Betul. Siapa tahu hal yang sama berulang di tempat kerja yang baru. Betul. Hanya karena lo pindah terus berharap something new kan. Betul. Jangan-jangan di sana malah lebih parah gitu, atau Bisa jadi. Kan makanya persoalan itu emang harus dibicarakan. Cuman kalau gua ngelihatnya ini mungkin gara-gara gua nggak tahu deh, apa emang sistem pendidikan kita di kelas itu selalu kayak kalau kita ngikut aja apa yang diajarin. Zaman gua nggak tahu kalau sekarang udah berubah ya. Zaman kita dulu kan ya guru ngajar, kita diem dan mendengarkan gitu kan. Apa sistem satu arah itu yang ngebuat budaya di lingkungan kerja tuh banyak banget orang yang susah ngomong gitu loh. Betul. Dan Padahal susah bertanya. susah ngomong, takut salah gitu. Betul. Padahal dari kita sendiri juga ngasih kebebasan kan. Maksudnya lo mau ngomongin apa, ayo aja gitu. Betul. Ada rasa nahan itu gitu. Betul. Tapi artinya ketika lu udah ngomong, lu udah bertanya, terusnya ternyata tidak direspon dengan baik oleh leader lu, ya lu bisa ngelihat dengan jelas sekarang. Nah, apakah ini layak untuk gue pertahankan? Bener. Tapi kalau lu belum melakukan usaha lu jangan datang ke gua gitu ya, biasanya yang datang ke gua mau berhenti. Gua tanya apa yang udah lu lakukan? Nggak ada. Gua hanya ngebatin doang. Ya jangan gitu. Bener. Usahain dulu. Kalau udah usaha mentok, yaudah silakan pergi. Iya. Gitu. Oke, itu tadi kita ngobrol cukup jauh ya sama Sam, dan pas banget nih akhir tahun ya. Nah, betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin resolusinya tahun 2023 tuh baru fresh grade juga, pengen nyari kerjaan baru atau misalnya pengen ngelamar kerja gitu kan, baru lulus gitu, bisa disimak tipsnya dari Samuel tadi. Kalau misalnya ada yang mau dengerin lo lagi atau pengen nonton konten lo ada di mana? Nah, YouTube gue sekarang udah banyak nih isinya. Gitu? Udah ada 90 video, udah hampir 100 nih. Luar biasa. Karena dimotivasi juga sama Radit. Radit ini motivator. Waduh. Di motivator gue sebenarnya. Ya. Jadi YouTube gue tanya Kak Sam. Di situ gue ngajarin soal human resource dari segi karyawan maupun dari segi perusahaan, lalu juga growth mindset, leadership dan karir pada umumnya juga ada di situ. Langsung kepoin aja, tanya Kak Sam, Instagram gue @samuelmarta. Oke, terima kasih semua yang udah nonton ya. Dadah.